Baik, perkenalkan nama saya Lemsiur Pasaribu dengan NIM D1C123036. Di sini saya akan menjawab soal ujian produksi bersih yang diberikan oleh Ibu Irnisa STP MSI, di mana yang pertama itu jelaskan konsep dasar produksi bersih. Produksi bersih adalah energi pencegahan terpadu yang diterapkan secara berkelanjutan pada proses produksi, produk dan juga untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Konsep ini menekankan pencegahan limbah sejak sumbernya, bukan hanya mengolah limbah di akhir proses, bukan hanya mengolah limbah di akhir proses. Prinsip utamanya yaitu efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air. Yang kedua, pengurangan limbah dan emisi. Yang ketiga, substitusi bahan berbahaya dengan bahan ramah lingkungan. Yang keempat, peningkatan aktivitas dan daya saing industri. Untuk nomor dua, buatlah diagram teknik produksi bersih menurut Unsight, di mana ada good housekeeping, di mana itu perbaikan produksi kerja, pencegahan kebocoran dan tumpahannya. Yang kedua, substitusi bahan, di mana pergantian bahan berbahaya, penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, perbaikan teknologi proses, di mana itu modifikasi dan otomatisasi proses peralatan. Yang keempat, ada pengendalian proses, di mana itu ada standarisasi, operasi, dan monitoring. Hmm, Soal nomor tiga yaitu jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Yang pertama, keterbatasan modal, di mana investasi awal untuk peralatan atau teknologi baru sering dianggap mahal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan SDM industri, terutama skala kecil dan menengah, belum memahami konsep dan manfaat produksi bersih. Yang ketiga, eh, resistensi terhadap perubahan manajemen dan pekerja cenderung mempertahankan cara lama yang sudah dianggap aman. Yang keempat, teknologi yang belum tersedia, tidak semua industri memiliki akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Yang kelima, regulasi dan pengawasan yang lemah, di mana kurangnya penegakan hukum membuat industri kurang mendorong untuk berubah. Soal nomor 4, menurut UNEP 2002, sumber industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Nah, jadi jenis limbah itu ada 4, di mana limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah energi. Di mana limbah padat tersebut berupa sisa bahan baku, produk gagal, abu, dan limbah ini dapat mencemari tanah dan menimbulkan masalah kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, limbah cair. Limbah yang berasal dari proses pencucian, pendinginan, dan reaksi kimia berbahaya. Limbah cair umumnya mengandung zat organik serta memiliki nilai BOD dan COD yang tinggi. Limbah gas berupa gas, asap, dan partikel debu dari proses pembakaran atau reaksi kimia. Edisi ini berkontribusi terhadap pencemaran udara dan perubahan iklim. Yang keempat, perubahan energi atau panas dan kebisingan. Limbah berupa panas terlebih, getaran, dan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan serta efisiensi energi. Yang soal kelima yaitu buatlah skema proses produksi salah satu agroindustri, identifikasi kemungkinan munculnya limbah, jelaskan pula opsi produksi bersih yang cocok untuk meminimalkan limbah yang dihasilkan pada proses produksi bersih tersebut, serta buat studi kelayakan dan opsi-opsi bersih yang ditentukan. Yang pertama itu skema produksi bersih, di mana ada tebu, melakukan pencucian,
penggilingan, pemurnian, kristalisasi, dan hingga menghasilkan gula. Identifikasi limbah, di mana identifikasi limbahnya itu ada ampas tebu, air bekas pencucian, asap, uap pemanas, dan gas. Ampas tebu itu termasuk limbah padat, air bekas pencucian, limbah cair, uap panas dan gas pembakaran merupakan limbah energi dan gas. Opsi produksi bersih yang diterapkan yaitu pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan bakar biolar. Yang kedua, daur ulang air pencucian untuk proses awal. Yang ketiga, optimasi sistem boiler untuk pemulihan panas atau need recovery. Di mana ada aspeknya, teknisnya, pemanfaatan ampas tebu mudah diterapkan, teknologi tersedia. Untuk aspek ekonomi, pemanfaatan ampas tebu itu mengurangi biaya bahan bakar. Yang ketiga ada aspek lingkungan, di mana pemanfaatan ampas tebu itu bisa mengurangi limbah padat dan emisi. Yang keempat aspeknya itu sosial, di mana pemanfaatan ampas tebu ini meningkatkan efisiensi dan lapangan kerja. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu produksi bersih merupakan pendekatan strategis yang menekankan pencegahan limbah sejak awal proses dengan menerapkan teknik yang tepat. Industri agro dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi pencemaran, dan memperoleh keuntungan ekonomi yang berkelanjutan.